Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom saudaraku, puji Tuhan kembali kita akan sama-sama beribadah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kembali anak-anak-Mu Tuhan kami datang untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengasihi kami semua dan kami mau datang memuliakan Engkau Tuhan. Biar setiap pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini saudaraku, sangat besar anugerah-Mu. Kasih-Mu ajaib. Oh Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengakar dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Sangat besar anugerah-Mu. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib
sampai selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan padanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba. Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Paling katakan padanya, ku mau cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Kembali katakan, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapak Surgawi, kami bersyukur kami boleh beribadah kembali. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir, sungguh ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, ada kasih Kristus yang terus melimpah di dalam hati kami. Roh Kudus, urapi kami semua untuk mengerti pesan Tuhan pada saat ini, buat supaya kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Kuduskan dan layakkan hamba, urapi hamba untuk menjadi saluran yang bersih murni bagi kami semua di tempat ini. Dengan hati penuh ucapan syukur kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara yang kasih Tuhan, senang sekali menjumpai Bapak Ibu semua. Doa saya tentunya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, baik-baik, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib ya. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk lebih lagi kuat di dalam Tuhan. Banyak berita yang tersiar di mana-mana, banyak sekali pandangan-pandangan yang mungkin memberikan kelemahan kepada kita, atau mungkin bahkan keadaan yang membuat kita menjadi lemah, menjadi putus asa, menjadi bimbang ya. Tapi pada kesempatan ini kita mau kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan dan bagaimana kita bisa menang menghadapi semuanya, dan bagaimana kita boleh
mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, judul khotbah saya pada saat ini adalah mengalami kekuatan dan kasih Kristus. Saya ajak kita semua membuka Efesus 3 ayat 16 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Rasul Paulus menulis surat ini ya itu di dalam penjara, saudara. Dalam keadaan dia tertekan, dalam keadaan dia ya tentunya di dalam penjara, saudara bisa bayangkan seperti apa ya. Namun di dalam doanya Rasul Paulus tidak bicara tentang kelepasan fisik, melainkan tentang kekuatan batin, kekuatan manusia batiniah di dalam Kristus. Ya, bagaimana kasih Kristus juga melingkupi sehingga dia berdoa supaya kita bisa memahami betapa tinggi, dalam, lebar ya kasih Kristus yang luar biasa itu. Dan kepenuhan rohani tentunya itu yang menjadi harapan dari dia. Ya, inilah kebutuhan terdalam dari setiap orang percaya. Karena hidup kita ini bukan cuma ditentukan oleh hal yang fisik, yang tubuh ini, tetapi ada hal lain yang jauh lebih penting daripada semuanya itu. Dari perikop yang kita baca tadi, sedikitnya ada 3 hal yang dapat kita pelajari ya. Yang pertama adalah dikuatkan oleh roh di dalam batin. Efesus 3 ayat 16 tadi berkata, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah di sini dikatakan dalam batinmu, bukan dalam fisik, bukan dalam manusia lahiriahnya, tetapi di dalam batin, inner man, ya. Dalam bahasa Yunaninya eso, ya, inner man, manusia batiniah di dalam. Fokus Paulus bukan pada kekuatan fisik, kelepasan fisik, tetapi pada penguatan rohani yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya di dalam hati. Ini adalah inti dari kehidupan manusia yang sesungguhnya ya. Dan Roh Kudus bekerja itu bukan dari luar, tetapi Roh Kudus itu bekerja dari dalam. Dia memberikan keteguhan hati, kekuatan. Ketika tekanan-tekanan dari luar datang, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita di dalam manusia batiniah kita. Ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia jasmani ini mau tidak mau merosot, bertambah usia, tambah lemah, tambah menurun semuanya. Bahkan mungkin mata kita kurang awas, telinga kita kurang mendengar dan lain-lain ya saudara ya. Tetapi manusia batiniah itu tidak ditentukan oleh hal yang fisik. Tetapi bagaimana ada Roh Kristus yang meneguhkan kita, memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa tetap berdiri ketika ada tekanan dari luar, ketika ada masalah pergumulan dari luar, ada kuasa Tuhan di dalam batin kita yang boleh bertahan, yang terus akan memberikan kekuatan kepada kita. Roma 8 ayat 26 firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika kita tidak mampu lagi, ada kuasa Allah yang bekerja di dalam kita, yaitu Roh Kudus sendiri. Saudara, saat dunia menekan kita, saat masalah, pergumulan, sakit, penyakit, dan lain-lain, ingat, kita butuh kekuatan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan harus timbul dari dalam. Oleh karenanya,
Izinkan kita untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kekuatan dan kemenangan buat kita semua. Ada daya tahan rohani yang sejati dalam diri kita, sehingga orang-orang percaya menjadi manusia yang berkemenangan. Karena apa? Memiliki manusia batiniah yang tangguh. Karena apa? Sekali lagi, bukan kekuatan kita, tetapi Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, bahwa Kristus diam dan kasih menjadi dasar hidup. Dalam Efesus 3 ayat 17 dikatakan tadi, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kata diam dalam hal ini adalah kata ikeo dalam bahasa Yunaninya. Berarti tinggal, menetap, stay. Bukan cuma datang dan pergi. Bukan cuma masuk dan keluar. Bukan, saudara. Tetapi tinggal dan menetap di dalam hati kita, dalam hidup kita. Hati yang menjadi tempat tinggal Kristus atau Roh Kudus dalam diri kita adalah hati yang berakar dan berdasar di dalam kasih. Bukan berakar berdasar dalam ketakutan, kekhawatiran, dalam ego kita. Tetapi benar-benar di dalam kasih Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23 dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, izinkan Roh Kudus memenuhi kita dan stay di dalam kita, memenuhi kita, tinggal di dalam kita, dan memberikan kepada kita kekuatan yang berdasar, berakar dari kasih. Kolose 2 ayat 6-7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, jelas sekali bahwa ketika Roh Allah memenuhi kita dan kita hidup di dalam Dia, kita berakar di dalam kasih, dibangun di atas Dia yang menjadi kekuatan kita, sehingga iman kita boleh bertambah teguh, bertambah kuat. Hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan stay, tinggal, diam, kato ikeo, ya, di dalam kita semua. Saya percaya, saudara, kalau orang benar sungguh-sungguh memberikan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus, manusia batiniahnya terus diubahkan, ya, dan terus dia boleh hidup di dalam keintiman dengan Tuhan, membangun dirinya dengan baik, bertumbuh, berakar di dalam kebenaran Tuhan. Saya sangat percaya ada kekuatan manusia batiniah di dalam dirinya karena Roh Allah menaungi dia, dan ada Roh Tuhan yang terus bekerja di dalam dirinya, sehingga kita memiliki kekuatan yang baru setiap saat, ya. Dan kita tahu bagaimana sebuah pohon sangat ditentukan seberapa kuat, seberapa dalam akarnya. Pohon yang besar tentunya harus memiliki akar yang dalam, akar yang panjang, akar yang kuat untuk bisa melawan badai yang mungkin menerpanya. Kalau akarnya cuma sedikit, begitu angin sedikit saja sudah tumbang, saudara. Demikian juga dengan kita. Kita izinkan Roh Tuhan terus menaungi kita, tinggal diam dalam kita. Kita membangun diri kita, bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika ada masalah datang, kita bisa tetap kuat, saudara. Rasul Paulus dalam penjara bukan berdoa untuk diluputkan dari permasalahan, untuk dilepaskan, dibebaskan dari penjara, bukan. Tetapi dia berdoa supaya kita semua boleh mengalami Tuhan dan kita boleh berakar di dalam kasih. Ya, sehingga kita tidak mudah goyah, bahkan memiliki iman yang semakin teguh dalam menghadapi badai kehidupan. Yang ketiga, saudara, memahami dan dipenuhi oleh kasih Kristus yang tak terbatas. Dalam Efesus 3 ayat 18-19 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa
supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kasih Kristus tidak terbatas, saudara. Lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Banyak orang tidak memahami, bagaimana kehidupan beragama orang Kristen ini. Kok bisa tiba-tiba dapat keselamatan, pengampunan dosa, tanpa beramal, tanpa melakukan hal-hal yang lain. Ya, kok bisa diampuni? Karena buat kita, pengampunan adalah anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak terpahami, tidak bisa kita mengerti. Tetapi kita yang menerima karunia untuk memahami, yaitu kita yang terpanggil, kita boleh hidup di dalam Dia dan menerima anugerahnya yang sempurna, ya saudara. Dan kita bisa memahami betapa kasih Kristus yang luar biasa di dalam kita semua. Nah, ketika kita dipenuhi oleh Allah sendiri, kita mengalami kepenuhan Kristus, hidup yang penuh roh, penuh kasih, kita akan mengalami bagaimana kasih Kristus terus melimpah dalam hidup kita, saudara. Dalam Roma 8 ayat 38-39 saya ajak kita baca bersama. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, saudara. Hanya kasih Kristus yang bisa menyelamatkan kita, yang tidak terbatas. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, kita tidak menjauh, maka kita memiliki kekuatan yang baru. Kita bisa memahami betapa dalam, tinggi, lebar kasih Kristus yang luar biasa itu. Sehingga kehidupan kerohanian kita akan terus bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan, memiliki roh yang teguh, batin yang perkasa di dalam Tuhan, iman yang sungguh berkemenangan di dalam Tuhan, ya. Nah, saudara, dalam Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih yang kita terima dari Tuhan semata-mata hanya kasih karunia, anugerah. Kita tidak layak, saudara. Tetapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma bagi kita yang mau percaya dan mau menerima Dia. Ini adalah anugerah yang terbaik yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan sendiri. Yesus yang lahir kandang domba, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Saya katakan bukan cuma orang Kristen, tetapi semua manusia yang mau percaya kepada Tuhan. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin selama ini belum ke gereja, belum Kristen, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu mulai saat ini mau datang kepada Tuhan. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan mulai hidup beribadah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan memenuhi kita, kita akan menjadi kuat. Kita punya manusia batiniah yang kuat. Bisa melawan, bisa menghadapi pergumulan yang datang dari luar. Dan ketika Roh Allah memenuhi kita, maka kita memiliki batin yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita juga memahami kasih Kristus yang luar biasa itu, ya. Dan saya percaya semua ini akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjadi pemenang, ya, dalam menghadapi kesulitan di hari-hari yang susah ini. Ya, saudara, hidup rohani bukan hanya tahu akan kasih Allah, ya, secara teori, tetapi mengalami dan dipenuhi oleh kasih itu. Inilah yang membedakan iman yang hidup dan iman yang mati. Kalau iman yang mati itu cuma ibadah yang dibuat oleh manusia, diberikan kepada Tuhannya, Allahnya, ya, untuk bisa mengalami tenang, sejahtera, berkorban, mungkin melakukan apa, ya, mungkin sembahyang berkali-kali dan lain-lain. Saudara, bukan itu. Tetapi ketika kita mengalami kasih Kristus dan mengizinkan Roh Allah masuk dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat kita dan kemenangan dari Dia adalah pasti. Maka selanjutnya apa yang terjadi, saudara? Dalam Efesus 3 ayat 20 dan 21 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Sang Pencipta,
Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, karena kita percaya saudara, Roma 11 ayat 36, ayat yang terakhir kita baca bersama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, Paulus tidak berdoa agar jemaat bebas dari penderitaan, tapi Paulus berdoa supaya jemaat kuat dalam manusia batinnya. Ya, berakar dalam kasih dan dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasa. Roh Kudus diam di dalam dirinya dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita boleh tampil berbeda dan kita memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang sudah ditaburkan akan termeterai di dalam hati kami. Roh Kudus akan terus berkata-kata kepada kami, memberikan kami pemahaman lebih dalam lagi. Ajar kami Tuhan untuk memiliki manusia batiniah yang semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Roh Kudus terus tinggal dan penuhi kami semua Tuhan. Supaya kami boleh memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Kami boleh mengatasi badai kehidupan, pergumulan, masalah, sakit, penyakit apapun. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Bukan kekuatan dari luar, tetapi Roh-Mu yang ada di dalam kami, yang diam di dalam kami, yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru setiap saat. Dan kami percaya Tuhan, kami akan terus semakin memahami betapa tinggi, panjang, lebar, dan dalamnya kasih Kristus. Sehingga kami boleh terus mengingat betapa kasih-Mu yang luar biasa, yang melimpah-limpah di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melimpah dan hidup di dalam kasih karunia-Mu. Kami berdiri sebagai orang yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan terus menuntun kami untuk semakin mengasihi Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya kami bisa berkata, bagi Engkaulah segala kemuliaan. Pada akhirnya kami dapat berkata, hanya bagi Engkaulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Karena segala sesuatu berasal dari Engkau, oleh Engkau, dan bagi Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami yang sudah percaya kepada Engkau akan semakin dikuatkan, dituntun, berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu ini. Dan sebentar kami mau mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami semua untuk menerima perjamuan kudus. Engkau mempersiapkan kami supaya kami sungguh boleh menerima tubuh dan darah Kristus yang terpaku, tercurah di kayu salib bagi penembusan dosa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua mengambil roti dan anggur di tangan kita. Dan pada saat ini kita berdoa bersama-sama. Bapa, kiranya Tuhan menguduskan roti dan anggur ini, sehingga kami yang menerima roti dan anggur ini sungguh menerima tubuh dan darah Kristus. Dan Tuhan ampuni kami segala pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami yang salah. Segala dosa kami, kiranya Tuhan menguduskan kami kembali dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami layak menerima perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan. Mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, kita makan roti ini dengan iman, kita menerima tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib yang menebus segala dosa, pelanggaran dan kesalahan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ajak kita semua juga mengangkat cawan anggur tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, mari bersama-sama kita minum anggur ini dengan percaya kita menerima darah Kristus yang tercurah di kayu salib bagi penembusan dosa kita semua. Biar melalui perjamuan kudus ini kita sungguh dipersekutukan dengan Tuhan. Demikian juga dengan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan di mana Yesus adalah kepala. Sambil berjanji untuk menjadi saksinya, mari bersama-sama kita minum
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kami boleh dipersekutukan dengan Tuhan dan kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami Tuhan. Dan terima kasih Engkau juga mempersatukan kami dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi, di mana kami tubuh-Mu dan Engkau adalah kepala atas kami Tuhan. Lakukan apa yang Engkau pandang baik buat kami. Kami percaya hidup kami akan semakin lagi terpaut melekat kepada Tuhan. Seluruh hidup kami akan semakin diubahkan. Memiliki manusia batiniah yang terus-menerus diperbaharui sampai kami menjadi serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu kemana kami pergi. Dan kami percaya pada kesempatan ini pun kami menerima segala anugerah terbaik dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang terikat dilepaskan, dan kami semua boleh berkemenangan di dalam Engkau oleh karena Roh-Mu yang terus menaungi kami. Terima kasih Bapa untuk perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan terus lindungi, jagai, pagari, peliharakan. Bahkan Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Berikan pertolongan yang tepat waktu kepada setiap mereka Tuhan. Karena Engkaulah Juru Selamat, penolong kami yang setia. Bahkan Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi masa-masa sukar sekalipun. Bapa, kami juga berdoa bagi Indonesia, pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan memberikan roh yang takut akan Allah. Dari mulai presiden, wakil presiden, para menteri, TNI, Polri, sampai pimpinan daerah. Bahkan di wilayah kami kiranya Tuhan terus menolong dan Tuhan terus memimpin para hamba-hamba Tuhan ini untuk memberikan sejahtera bagi bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Gereja Bethel Indonesia juga. Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh pengurus BPP, Dewan Pendiri, Majelis Pekerja Lengkap, MP, dan semua gembala, pejabat, ketua BPD, BPLN dimanapun berada, kiranya Tuhan terus menaungi kami. Berikan kami roh yang menyala-nyala di dalam Engkau, sehingga kami boleh semakin sehati untuk menuntaskan amanat agung. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa kami yang tidak sempurna ini, dan kami percaya Tuhan mendengar, menjawab setiap pergumulan kami, bahkan setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah juga segala berkat yang menyertainya. Apa yang kau perlukan, Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Apa yang tidak pernah kau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang menerima berkat bersama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.